Bonzorno, temennya Bon Cabe. Ini Ebasi edisi ke-15. Spesial banget karena nih kita bakal bahas jersey dari tim legendaris. Mudah-mudahan anak milenial pada tahu ya timnya ya. Siap. Iya dong, anak milenial. Ini tim ini kisi-kisinya adalah tim legendaris yang menciptakan prestasi dan banyak bintang. Yes. Dan timnya adalah Parma. Hati-hati ya. Kalau mau lewat aja nggak apa-apa. Suka ketukar. Timnya Parmalat. Parmalat itu nama sponsornya. Betul. Nama klubnya adalah Parma. Dan gua nggak sendirian, barengan sama siapa? Septa. Bung Septa. Iya. Jaka Surya. Nah, ini kita bakal bahas Parma dari musim mana nih? Ini dulu nih. Ini yang paling tua. Lebih tua lah ya. Lebih tua nih. Ini jersey Parma musim tahun berapa? Ini dipakai 2 musim. 2 musim. 93-94 sama. Menyebut dia sebagai apa? Oh iya. Ya? Gak apa-apa. Bung Septa dari kolektor jersey Parma. Yes. Ya, sekaligus dia juga adalah seorang lawyer. Amin. Amin dulu aja. Amin dulu aja. Iya. Ini balik lagi musim berapa ini? Ini 9 dipakai 2 musim. Ini 93-94 sama 94-95. Ini zaman-zamannya ini ya, maksudnya sebelum Piala Dunia US ya? Iya, betul. Ini pas Piala Dunia US dong, sudah 94. Oh, 94 kan? Iya, betul. Iya. Ini yang paling ikonik adalah Zola sama Oh, Asprilla. Zola. Oh, Asprilla tuh udah main di sini ya, di Parma Iya, ya? betul. Sudah main di sini. Dan ini adalah baju away-nya. Ini home malah. Oh, home. Yes, ini home. Nah, kenapa bisa jadi home? Ya memang pada saat Parma naik ke Serie A tahun 90-an itu memang home-nya putih. Putih ya. Justru yang giallo blue-nya yang biru kuning. Kan julukan Parma kan giallo blue. Iya, Giaga Blue. Itu malah yang away. Oh iya. Ya, betul. Nah, ini juga buat pada yang tahu ya, maksudnya ternyata jersey putih itu sebenarnya dipakai home dulu ya. Betul, tahun 90-an itu dipakai buat home. Nah. Cuman kalau untuk dimulai 98-99 baru yang Kuning biru biru-kuning. itu. Betul, yang dipakai buat home. Dan ini secara desain pun cukup ini banget ya, sederhana tapi maco gitu. Maco ini. Dengan belakangnya tuh Yes. ada, gua tadi watermark disalahin, handphone katanya. Gitu. ada ininya lah di by apa? Kayak gradasi. Gradasinya ya. Betul. Ya. Lu paling inget tuh ini momen apa sih? Ini kebetulan pas banget. Jersey ini nih match won. Dipakai dipakai pada saat Parma lawan Inter. Lagi tuh. Skornya 4-1 lagi. Kalau match pun keringetnya masih Itali nih. Dulu cuci. Tadinya nih ada diimpor tulisan. dari Itali keringetnya. Ini ada tulisan. Dan tadi ada tulisan Ya. tulisan 4-1 Parma Inter. Anjing, kalah dong gue 4-1. Iya. Serius lo? Iya, serius. 4-1 ya. Ini tuh dipakai sama pemainnya nih Alberto Di Chiara. Dia tuh gelandang kiri. Gelandang kiri ini Alberto Di Chiara yang pakai. Dan di musim itu Parma masuk 7 besar atau 5 besar nih? Parma masih masuk 10 besar lah. 10 besar lah ya. ya. Iya, itu 10 besar lah. Ada lagi kan yang istimewa dari jersey ini? Yang istimewa yang jelas dia tuh cuman berbeda di name set ya sebetulnya. Ada yang name setnya di musim sebelumnya itu dia nggak pakai logo Umbro. Umbro ya? Betul, ini polosan aja. Nih kalau ini di musim berikutnya dia suka pakai Umbro. Kayaknya Umbro tuh dari 90-an udah berinikan di Italia tuh menginspirasi di mana-mana ya. Parma pertama kali naik ke Serie A itu sponsornya adalah Umbro. Umbro ya? Yes. Impor dari Inggris berarti ya. Iya, Umbro. Dan ini Parmalat itu adalah nama perusahaan biskuit atau susu? Dia susu. Susu ya? Susu, dia terkenal sama kejunya sebetulnya. Kejunya. Dan orang tuh suka saru gitu, Parma apa Parmalat nama. Cuma karena memang kebetulan perusahaan Parmalat memang ada di kota Parma. Dan yang punya pun juga putra asli daerah Parma itu keluarga Tanzi. Dan Parmalat itu menginvasi hampir di Eropa dan Amerika Selatan. Ya. Karena ada klub Brazil juga sponsornya Parmalat. Boca Junior juga Parmalat tuh. Palmeiras Parmalat juga. Ih, luar biasa banget ya. Ada yang mau tambahin nggak ini jersey ini? Cukup lah ya nih. Inilah Ini pokoknya. kalau di kolektor nih jersey ini rate-nya berapa nih kalau dilepas atau di pasaran kalau buat dikoleksi? Kisaran sih kalau ini yang unik Ini langka kan, udah langka banget ya, ya. apalagi yang long sleeve. Iya. Yang long sleeve ini
kemungkinan besar itu adalah dia match one atau match issue. Jadi nggak dijual di store. Kalau yang dijual di store tuh yang beredar kebanyakan adalah short sleeve, tangan pendek. Tangan pendek ya. Nah, kalau ini kalau ditanya range-nya karena ini semakin vintage kali ya, itu ya range-nya antara 2,5 sampai 5 lah. Wow. Buat para pecinta Liga Calcio klasik nih ya, bolehlah berburu Parma 9394 nih ya. 9495. 9495 ini warna putih home ya, bukan away. Home. Layak banget di koleksi nih ya. Yes. Next. Nih jersey Ini. sebelum kita ke jersey pamungkasnya. Nah, ini gua agak-agak inget nih musim ini nih. Nih, Ini musim 9798. 9798 dengan ininya ganti aparelnya ya. Aparelnya ganti. Dia juga kurang lebih sekitar 2 sampai 3 musim. Puma. Oh, pakai Puma ya. Ini last Puma. Oh, Puma terakhir. Yes. Bersama Parma atau Iya, Puma terakhir bersama Parma. Ini sebelum dia nanti ganti aparel. Nah, ini udah mulai menunjukkan warna Parmanya nih. Ya. Khasnya biru dengan kuning. Betul, tapi tetap ini dipakai buat home. Home juga ya. Yes, ini home. Dan ini ada logo tambahan, logo apa, Pak? Ini logo kayak Perusahaan. tambang gitu ya. Memang perusahaan Parma. perusahaan ya. Parma itu memang logonya seperti ini. Gitu. Ikoniknya gitu lah. Ya. Ikoniknya. Dan di musim ini mulai ini banyak bintang-bintang baru ya. Betul. Pemain-pemain muda, salah satunya ini kali ya. Chiesa tuh sebetulnya sudah join dari musim sebelumnya. Iya. Itu sudah join. Itu terus Crespo. Crespo. Ya, ini duet yang ikonik adalah Chiesa Crespo di sini. Oh, Chiesa Crespo. bisa Crespo. Pelatihnya Pelatihnya Carlo Ancelotti. Sebelum dia pindah ke Juve, Yes, betul. dia di Parma dulu. Betul. Ancelotti didikan Parma loh. Oh iya. Gitu. Sebagai pelatih. Memang dulu sebagai pemain Parma, dia Ancelotti pertama kali udah main di Parma tahun Parma, 70-an. Milan, Roma. Betul. Iya kan? Yes. Lu momen yang paling diinget nih jersey ini? Pertandingannya Jersey ini, atau musim pertama Parma masuk ke Liga Champion. oh Liga Champions musim ini justru ya? Yes, musim ini 9798. Gitu. Ini yang pertama dan mungkin mudah-mudahan nggak terakhir kalinya nih. Iya. Karena ini cuman sekali-sekalinya Parma cicipin sampai penyisian grup Liga Champions ya. Liga Champion. Setelah di musim sebelumnya Parma tuh peringkat kedua di bawah Juventus. Masuk lah ya, masuk. Ah. Dan katanya kata lu juga tadi hampir juara ya. Ya 998. Sorry, yang sebelumnya di musim sebelumnya Parma hampir juara. Hampir juara. Di musim ini karena Parma kaget kali ya banyak kompetisi dimainin. Itu Iya. kan Liga Champion, terus Coppa, terus Liga Italia. Merosot ya di peringkat ke-6. Maklum OKB. iya. OKB. Ini peringkat ke-6 dia. Yang unik dari jersey ini sebagai kolektor Ini jersey-nya, sebetulnya jujur aja nih favorit gue banget. Favorit gue banget untuk selama ini Parma punya jersey itu dari tahun 90-an itu terutama ini gue paling ini. Kenapa yang membuat lu favorit itu apa? Simple tapi menurut gue elegan. Ngaruh nggak aparel? Ngaruh apa-apanya nih? Buat lu itu, kayaknya gua kan ada orang yang suka fanatik aparel ini kayaknya Oh lebih enggak, bagus enggak. sih. Gue tetap aja gue fanatik Parmanya. Mau Nah. Parma aparel apapun, Hmm. it's okay no problem buat. Tapi ini simple elegannya gitu ya. Simple, elegan, sama ini gampang banget dibedain antara dia tuh versinya replika, player issue atau match worn. Contohnya deh apa? Contoh, misal Nah. kalau replika buat temen-temen nih mungkin yang udah pernah lihat ini, biasanya kalau replika itu pasti ada black tape di sini. Oh, black tape. Yes, ada black tape-nya. Oke, dan dia itu dijualnya polosan. Polosan. Oke, kalau player issue, black tape-nya nggak ada. Hmm. Black tape-nya itu nggak ada, itu player issue. Walaupun dia polosan, gitu Oh. loh. Oke, nah terus kalau untuk match worn-nya, itu pernah ngobrol juga sama orang Itali, itu udah pasti pakai nameset printed. Oh, print itu kayak gini. Ya. Sublim lah kalau bahasa Iya. awamnya sublim. Ini tuh jadi jelas sebetulnya. Ada juga kalau teman-teman mungkin pernah dapetin jersey Parma 998, dia printed tapi ada black tape. Saya pernah nanya sama kolektor di Italia, itu masuk dalam kategorinya itu player issue. Wih, Gitu. ini emang gua sih emang yang mengenalkan gua Parma tuh udah duo Crespo sama Chiesa sih. Ya. Kalau zaman gua tuh emang Hmm. yang ikonik banget ya duetnya ini. Dan Ancelotti tuh kelihatan banget masih di pelatih muda ya. Masih pelatih muda, Fenomenal, masih kalem banget kalau kayaknya. banget, fenomenal. Masih Di sering pakai topi dia. topi terus di Nino Tardini gaya dia masih cool gitu lah Iya, ya. betul. Terus tiba-tiba dia menonjol di Parma, langsung dia pindah ke Juve kan, Betul, dibajak dia. dibajak. ini prestasi terbaik dia pakai jersey ini Di sini dia champion doang. ya dia masuk champion aja Belum ada gelar ya. Belum. Cuman memang nonjolin duet Chiesa Crespo itu termasuk yang duet paling ditakuti lah. Duet ya. maut lah ya. Duet maut Di dia. Serie A gitu ya. Di Serie A. Gelandangnya siapa sih?
Gelandangnya di sini tuh banyak, ada Roberto Musi, ada Pietro Strada. Oh, Roberto Musi udah di situ ada, ya. Ada backnya tuh Mauro Milanese, Iya. ada Barone. Barone. Betul. Asprilla udah di sini juga kan? Asprilla masih. Masih di sini kan? Ini delasnya Asprilla tuh terakhir 98 99. Ini dia masih di sini. Walaupun dia kalah bersaing sama Chiesa Crespo. Iya. Dia secara striker senior dari Kolombia ya. Iya. Tapi dengan dua pemain muda, ya mau nggak mau digantian ya. Betul, apalagi Crespo masih mudanya Crespo tahun masih 20-an lah Crespo. Mungkin Parma di musim itu disebut mulai jadi yang Guns gitu ya, tim-tim diisi pemain-pemain muda Ya, mulai regenerasi. Betul, mulai regenerasi. Ya, ini seru banget sih kalau dikoleksi nih. Ini Lu berapa nih? Hah? Lu rate-nya nih Kalau red di kolektor? ini tuh kurang lebih sekitar 5 jutaan lah. Anjing. Sorry. Anjing. Gila. Tapi ada aja yang nyari ya. Ya gue. Oh, lu yang nyari. Maksudnya gue. Maksudnya untuk sorry ya pasarannya di Indonesia kan Parma kan hanya orang-orang Betul. seperti kita yang tahu tuh. Iya, Tentang anak ini kan betul, jarang ada yang tahu. Maksud gua sekans untuk orang yang di jersey Parma tuh masih banyak ya. Ya kalau untuk yang vintage masih banyak. Banyak nyari ya. Masih, apalagi yang musim ini gitu loh. Wow. Tapi buat mungkin info juga nih buat teman-teman pasti nemuin jersey ini atau kayak model seperti ini tapi dia logonya agak ke atas. Nah, Oke. Nah, itu biasanya itu made in-nya itu Hongaria. Hongaria. Betul. Kalau ini kan Itali. Kalau Oh, Itali Itali. dia selalu always begini. Oh. Jadi logonya itu dia ke bawah dan Bawah. logonya itu agak ke bawah tapi dia juga bahannya dia kayak bordiran ini. Kalau yang dari Poland itu dia bahannya beda. Bukan bahan bordiran seperti ini. Oh. Tapi dari- dibilang ori. Ya, Gitu. cuman beda doang, made in-nya Hongaria atau made in-nya Parma gitu. Pada Itali gitu kan. Itali, terus Iya. tiba-tiba dia bikinnya Tangerang. Apa ya? Ada yang tambahin lagi kah? Jersey ini terakhir. Cukup ini cuman memang keren setahu saya nih Ini name set-nya sih menurut gue. Iya. Unik juga. karena memang kenapa nih kalau jersey ini mahal karena memang name saya Chiesa. Yes. Dan ini kebetulan nih bukan sombong. anaknya Ini dipakai kebetulan pas Parma lawan Lazio. Skornya 1-1. Oh. Chiesa cetak gol di sini. ya, Dari titik penalti sebelumnya Parma sempat kalah 1-0 dulu ya, sama golnya Alan Boksic. ya. Dan mungkin yang belum tahu nih, Chiesa itu bukan Chiesa yang sekarang di Juventus ya. Itu anaknya. Ini babehnya. Ini babenya. Bapaknya senior nih, Chiesa. Gila ya. Kalau lo tahu ini Chiesa Parma, berarti lo udah harus nikah nih ya, anak 3. Udah tua, Bro. Ini terakhir nih ya. Ini jersey Parma yang menurut gua ikonik dan mendunia, khususnya di Indonesia nih. Musim 98-99. 98-99 ya. Yes. Ini bisa dibilang menurut gua dream teamnya Parma sih. Iya, betul. Sampai sekarang tuh belum ada lagi nih ya, dengan warnanya tuh ya ini, orang tuh tahu warna Parma tuh ya Yellow blue, biru kuning sama biru. Yes. Parmalatnya Ini pertama kali ini jadi jersey home biru Home. kuning. Betul. Sebelumnya kan yang putih. Putih. Nah, ini yang pertama kalinya biru kuning. inilah sejarahnya itu Parma nih. Lu ada ceritain nggak nih? Wah, Ada sih banyak banget ceritanya, tapi dari Oh, segi banyak. dari segi jersey Pasti. deh. Dari segi Banyak, jersey-nya banyak. menurut lu yang unik tuh apa aja di sini? pertama mungkin ya tadi mungkin kalau nggak boleh dibilang watermark kali ya nih Ya. ada gradasi pola kayak Kayak logo Lotto. logo Lotto, betul ini Logo logo yang Lotto. Prisma atau apa sebutnya tuh? Iya, ini logo Lotto. Terus ini juga gampang juga dibedain antara mana replika, mana player isu, mana Mason atau match isu. Pakainya juga gampang dibedainnya. Terus juga name setnya seperti Ini ya. musim sebelumnya 1998 tadi. Ini printed. Kenapa ya? Dan Gue suka banget loh dengan printed kayak gini tuh. Iya, gue juga sendiri suka karena dia juga kayak gimana ya, nggak ngeberatin baju, Iya. jadi beratnya baju gitu Iya, loh. udah otomatis Dan nggak pudar gitu. Iya, dan sekarang tuh jarang ya kayak gini ya. Jarang. Printed jarang. tuh kayak Tahu ya. kenapa ya? Kenapa? Padahal lebih praktis kali ya. Dan ini tuh dua layer. Kalau mungkin dari jauh mungkin kelihatannya cuman warnanya tuh putih sama biru. Tapi di sini di listnya ini tuh ada biru, ada putih kecil. Iya, putih kecil itu. Putih kecil. Dan itu dan memang gampang banget dari teman-teman juga suka nanya ini replika atau player isu atau match isu itu gimana? Basicnya apa gitu? Basic yang paling Oke. mendasar deh. Kalau kan Basicnya banyak banget ya. yang mendasar kalau bedanya. teman-teman lihat sih sebenarnya dari tag leher. Tag leher ya. Oke, ini tag leher kalau nih teman-teman bisa lihat. Ntar aku kalau- zoom deh ya. Iya. Ini tuh kalau player isu atau match isu tuh dua helai. Oh, ininya dua. Dua helai dia. Mereknya dua helai kalau orang awam itu. Ini dua helai.
yang ini logo Parmanya, yang ini tuh logo size-nya. Oke, ini ada bahannya juga. Nah, ini ada bahannya, betul. Kalau yang replika itu ini nggak bertumpuk, dia kan bertumpuk nih. Kalau ini size-nya di sebelah, kalau yang replika ada kecil, betul, ada L, XL, nah itu dia replika. Dan itu biasanya dia polosan. Ya, oke. Kalau bedanya player issue sama match atau match issue apa? Kalau player issue itu dia polosan, gitu. Tagnya lehernya begini, tapi dia polosan, nggak ada name set. Pernah ngobrol juga sama kolektor di Itali. Untuk di Itali, di Parma Store sendiri itu memang nggak dijual untuk yang ada name set printednya. Sublimnya ini tidak. Dan untuk meyakinkannya kita sudah tersambung dengan kolektor di Itali. Halo. Halo Itali, apa kabar? Untuk meyakinkannya, jari-jari. Nah, ini kalau dari segi prestasi nih, Bro. Kita untuk mengingat lagi nih prestasinya apa aja yang ikonik dengan jersey ini. Oke, mungkin sebelumnya dari pemainnya dulu kali ya. Pemain-pemainnya itu mungkin teman-teman kenal Buffon ya, yang sekarang menuju pensiun ya. Superman, Buffon. Backnya itu ada Roberto Nestor Sensini, Argentina, ada Fabio Cannavaro, masih ada muda Lilian Thuram, dan juga ditambah biasanya itu Antonio Benarivo. Oh, Antonio Benarivo. Karena formasi yang pakem sering dipakai adalah 4-3-1-2. Oke, tiga tengahnya itu biasanya itu Dino Baggio, Diego Fuser, sama lagi Alain Bogosian. Oh, Alain Bogosian, betul. Satu di tengahnya itu playmaker Veron, udah pasti. Veron tuh langsung ke Parma, Sampdoria ya, gue lupa ya. Dari Sampdoria dulu baru ke Parma. Sampdoria ke Parma, Veron ya. Terus strikernya udah pasti, Chiesa Crespo. Udah pasti itu duet maut banget. Udah pasti duet maut banget. Dan Abel Balbo juga sempat kesini. Cadangannya Abel Balbo ya. Abel Balbo dari Argentina ya. Ini udah pakai musim ini nih Parma ngeraih beberapa prestasi seperti Coppa Italia. Dia juara Coppa Italia lawan Fiorentina. Main di home itu Parma seri 1-1. Pas away ke Ateneo Prancis itu 2-2. Jadi menang agregat gol. Gitu. Dan juara UEFA ya. Juara UEFA lagi itu ngebantai Marseille itu 3-0. Marseille Prancis tuh. 3-0. Padahal sebelumnya di semifinal pun juga ketemu sama tim Prancis. Bordeaux. Dan Marseille tuh lagi bagus-bagusnya juga sih. Marseille bagus-bagusnya juga. Di belakangnya kan ada Laurent Blanc. Juga ya. Betul. Biasa kipernya Fabien Barthez. Dan ini ikonik banget untuk tim Italia ini, dimana emang Parma tuh masuk ke Big Five-nya lah ya. Betul, dia masuk. Big Five-nya Serie A banget tuh. Mengakhiri musim Serie A itu peringkat keempat. Banget ya. Nah, peringkat keempat masih lolos Liga Champions lah gitu. Masih lolos ke Liga Champions. Kuda hitam banget ya. Pasti. Dan setelah yang ikoniknya pasti masih ada Parmalat tuh masih keluarga Tansi juga nih ya. Tansi, betul. Karena emang kota Parma ya Parmalat tuh. Setelah ini mungkin ini sebenarnya banyak banget story soal Parma, terutama keluarga Tansi ya. Iya. Itu ikonik banget cerita-ceritanya. Itu legenda banget sih. Legenda kalau nggak ada mereka dari keluarga Tansi itu Parma ya nggak seperti sekarang. Nggak seperti tahun ini. Gitu. Oh, sekarang ya imbasnya aja sih. Imbasnya aja ya. Dia Stanik juga ya. Ya, ini Mario Stanik dia menurut saya sih dia super sub dia. Dia memang pemain lapis kedua, tapi nggak jarang beberapa kali dia jadi pemain inti. Dia juga gol-golnya dia sebagai penolong Parma. Iya. Lu gue pengen tahu dulu kenapa sih lu suka Parma banget gitu, sedangkan ada tim-tim besar lain di Serie A gitu ya. Ini sebenarnya sih unik ya kenapa gue suka Parma. Jersey pemainnya atau jadi gue juga senang Parma itu dari tahun 95 lah kalau nggak salah ya. Sebetulnya gue suka Parma tuh juga nggak sengaja, karena pada saat gue main ke rumah teman-teman lagi ngumpul, gue telat datang, tiba-tiba kok ada obrolan apa nih, gue tanya, ada obrolan apa sih? Enggak nih, kita main jago-jagoan klub bola Serie A, Liga Italia. Oh iya, lah gua apa ya? Gitu kan. Lu nggak tahu nanya, ya kan? Gua apa ya? Udah lu Parma aja lah. Gitu gua bilang. Ya udah deh, gua Milan karena bokap gua kayaknya suka Milan deh. Nggak bisa, Milan udah ada Erik. Udah ada ya. Erik. Lah gua apa dong? Lu Parma aja. Parma ya. Akhirnya pasti gitu jawabannya. Udah lu Parma aja. Keterusan ya. Keterusan deh. Jadi gitu lah uniknya ya gua. Tapi yang momen yang bikin lu suka Parma ya mungkin dari musim ini juga ya. Iya, dari musim ini. Dari musim ini dari zaman Zola main, itu gue suka banget. Tapi pertandingan pertama yang gue tonton full adalah pada saat musim ini. Lagi musim ini gue nonton full pertandingan Parma tuh begini gitu. Oh, gini ya Pak. Itu pun di Liga Champions gue nonton lagi pas Parma lawan Dortmund. Tapi gue suka yang ini sih, Bro. Ini mungkin kalau sekarang musim ini tinggi juga pasaran. Ya kalau ditanya pasaran sebenarnya tergantung name set ya. Kalau ini Mason ini, kalau Stanik kebetulan kemarin pernah ditawar sama kolektor dari Italia juga. Iya, Mioje lah ya. Iya. Kebetulan ini kurang lebih sih sekitar udah ditawar angka 6. Kan? Gitu loh. Second tuh Mio. David. Angka 6 gitu loh.
Main deh. Gitu. Emang ini sepakat sih ada sama celananya Oh, lah ada gitu kalau celananya sama ya. Italia, ini ada celana juga. Lu Ini dia minta 6. susah nggak sih nyari jersey Parma kayak gini kan ya menurut gua kan jarang banget orang tahu Iya. juga kan. Ya sebetulnya kalau dibilang susah, sebenarnya duitnya sih. Duitnya susah. Lebih susah nyari duitnya daripada barangnya ternyata. Lebih susah nyari duitnya. Itu quote banget kolektor tuh. Iya. Lebih susah nyari duitnya Ya daripada betul, jadi barangnya. nggak ada yang jersey yang rare sebetulnya katanya Iya. gitu ya kan. Iya. Tapi saya setuju, memang jersey itu kalaupun dibilang nggak ada yang rare, ya memang yang rare adalah uangnya. Yoi. Ya mungkin buat anak-anak sekarang milenial nih yang belum tahu historinya Parma tuh apa ya, ini Parma tuh salah satu tim besar. Ya apa angkat dulu Pak, kayak di Facebook ya namanya. Cerita-cerita review film itu ya. Ini kisah tentang luar. Maaf ya. Oh spoiler ya. Ini Parma tiga jersey Parma yang ikonik banget perjalanannya. Iya. Ini wajib dikoleksi juga. Pasti. Iya, Ini banyak banget kolektor jersey tuh pada nyari ini. Ya karena alumni Parma ini semua jadi bintang. Iya. Bintang besar di klub-klubnya ya. Ini Iya. unik banget nih ya. Ini terakhir nih, yang lu pakai di jersey Parma musim berapa nih? Yang gue pakai nih Iya. 2003 2004. Ya, Ini sebetulnya bisa dibilang semusim sebelum eranya champion apparel. champion. Yes. Nah ini unik juga nih, apalagi champion. Ini dari Amerika. Dari Amerika, ya kan? champion Ini dari kan? Amerika. Dia mengganti Lotto. Lotto, Setelah kan? Lotto baru nih champion. Yes. Gitu loh. Dan ini kebetulan gue pakai ini konon katanya. Hmm. Ini pernah dipakai sama Alberto Gilardino. Boy, pantesan lu agak ganteng dari kiri nih. Gila lu, Bro, bukan Gilardino. Bukan Gilardino, gila lu, Bro. Thank you. Seru banget ya dia obrolannya Parma soal Parma. Kalau misalkan mau nanya-nanya soal jersey, nyari-nyari soal jersey, langsung aja deh cari deh di IG ini nih ya di 24 Vintage Jersey banget. Koleksinya banyak banget kalau mau lihat-lihat ya. Obrolan di Basi 15 soal AC Parma. Namanya AC Parma kan? Sekarang Parma Calcio 1913. Oh, Parma Calcio. Parma tuh udah ganti 3 kali nama sebetulnya. Wih. AC Parma sebenarnya dari kalau tahun 90 Berarti sampai dia 2000. boros bubur ya? Iya. Bubur merah bubur putih ganti nama mulu. Mungkin dia ganti orang tua kayaknya. Dia ganti orang tua kayaknya. Siapa pemiliknya ganti Ganti, namanya. karena pertama tuh AC Parma, AC Parma. yang kedua itu Parma FC, Parma FC. yang terakhir itu Parma Calcio 1913 karena kan Parma bangkrut. Ya, terkait bangkrut itu ya Betul. kepemilikan juga dan pajak-pajakan lah sampai nggak digaji juga kan. Betul, terakhir kan guys sampai terakhir audit tuh sebelum dia bangkrut itu Parma cuma punya duit berharga, Parma tuh cuma berharga Iya. 1 pound. Ya, mungkin kalau di Indonesia udah bikin peduli Parma kali ya. Pasti. Masa dia koin untuk Parma. Kalau enggak konser, tribute to Parma. Untuk Parma. Oke bro, thank you banget Thank you. obrolannya menyenangkan. Thank you. Next kita obrol-obrol lagi ya. Siap. Dengan koleksi-koleksi Parma yang lainnya di Basi edisi 15. Thank you. Bahas Parma. Next kita bakal bahas jersey apa? Tungguin selanjutnya di Basi.